Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi dan juga rasul. Jasad para nabi dan rasul akan tetap terjaga harum sampai hari kiamat. Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Khalid bin Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu, gubernur kota Madinah adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Imam Al-Azyuri meriwayatkan bahwasanya Khalifah Khalid bin Abdul Malik memerintahkan kepada gubernur Madinah kala itu, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, untuk merobohkan rumah-rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau beli. Hal itu dia lakukan untuk memperluas Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kemudian memerintahkan untuk merobohkan dinding-dinding kamar tersebut. Saat itu beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz terduduk sambil menangis, dan tidak pernah beliau menangis seperti itu sebelumnya. Ketika beliau sedang akan merobohkan rumah yang pertama, maka nampaklah ada 3 makam yang berada di dalamnya. Saat itu pasir atau tanah yang berada di atasnya telah runtuh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kaget dengan hal itu. Lalu beliau sendirilah yang meratakan tanah makam tersebut. Kemudian ada seorang yang bernama Rojah yang berkata kepadanya, "Semoga Allah menjagamu. Jika kau sendiri yang melakukan hal itu, orang-orang pasti akan mengikutimu melakukan lebih baik, atau kau perintahkan saja orang lain untuk memperbaikinya." Roja berharap bahwa dialah yang diperintahkan untuk memperbaiki makam tersebut. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintahkan seseorang untuk memperbaiki makam itu. Orang itu kemudian menjalankan perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tersebut. Ketika dia membongkar pondasi kamar itu, dia melihat ada sepasang kaki yang nampak di dalam makam itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun terkaget mengetahui hal itu. Orang-orang kemudian berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Mereka semua juga terkejut melihat apa yang mereka saksikan itu. Mereka melihat kaki yang nampak tersebut terlihat seperti kaki orang yang masih hidup. Mereka pun saling bertanya-tanya, sebenarnya kaki siapa yang terlihat di makam itu. Lalu sebagian orang di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kaki tersebut kemungkinan adalah telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab kakinya masih terlihat seperti kaki orang yang masih hidup. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui sebenarnya milik siapa kaki tersebut. Hingga kemudian datanglah Urwa bin Zubair dan berkata, "Itu bukanlah kaki Rasulullah, itu adalah kaki Sayyidina Umar bin Khattab." Kemudian Roja menyebutkan bahwa makam Sayyidina Abu Bakar berada di dekat dengan makam Rasulullah, dan juga makam Sayyidina Umar bin Khattab berada di belakang makam Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan agar makam tersebut ditutup dan dikembalikan sebagaimana sedia kala. Masya Allah, beruntunglah mereka, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, sehingga Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun di rumah Aisyah, istri beliau. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Beliau berhasil menguasai seluruh Jazirah Arab masuk ke dalam Islam. Bayangkan, dalam usia 63 tahun beliau
mampu menyatukan seluruh jazirah Arab dalam pangkuan Islam. Hari ini usia 63 tahun, apa yang kita hasilkan? Dan Rasulullah adalah orang yang sukses dalam mengemban misi kenabian dan menyebarkan agama Islam ke seluruh jazirah Arab. Meski Rasulullah menjelang akhir hidupnya, beliau sakit panas demam selama 13 atau 14 hari. Beliau sempat untuk menjalankan sholat. Dalam satu riwayat disebutkan setelah sadar dari pingsan Rasulullah, sholat dipandu dengan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib mengemani sholat subuh. Walau badan beliau belum fit. Demikian itulah, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.